Oke, kita lanjutkan ya, karena kita bicara tasawuf akhirnya listriknya mati gitu. Gitu. Oke, berikutnya dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Ibnul Arabi, Pak. Itu ada dua Ibnu Arabi ya, antara Abu Bakrin dengan Ibnul Arabi Al-Andalusi yang tasawuf. Tapi yang kita bicara itu Ibnul Arabi yang tasawuf gitu. Ibnu Arabi ini karyanya luar biasa, Pak. Itu ada Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Sekitar 11 jilid itu. Bicara tentang tasawuf itu. Semua aliran tasawuf sekarang itu mengapresiasi Ibnu Arabi, meskipun ada yang mengkultuskan, ada yang omongannya ada yang diterima, ada yang tidak. Tapi tasawuf itu karya atau rujukannya, Pak, ya pasti Futuhat apa? Makkiyah yang ditulis oleh Ibnul Arabi. Makanya gelar beliau itu Asy-Syaikh Al-Akbar. Syekh itu guru Al-Akbar yang paling besar. Gurunya para ahli tasawuf itu ya Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi itu sebenarnya meneruskan pandangan tadi Al-Khalaj tadi. Tapi beliau tidak menggunakan istilah an-nasud dan al-lahud, istilah manusia dan ketuhanan. Tapi dia mengembangkan lebih luas gitu. Kalau nasud itu kemanusiaan, tapi dia pakai al-khalq. Al-khalq itu penciptaan, Mbak. Kalau penciptaan ya berarti masuk manusia, masuk hewan, masuk tumbuhan. Nah, lahu di sini Tuhan ini dikembangkan dia menjadi al-haq. Yaitu al-haq itu apa? Al-haq itu yang maknanya apa? Kebenaran yang menjadi sumber dari segala kebenaran yang lain atau sumber yang lain. Sumber dari segala sumber itu apa? Al-haq. Nah, konsep tasawuf falsafi dia bagaimana? Allah itu al-haq. Al-haq itu apa? Sumber dari segala yang maujud, yang ada. Allah sebagai al-haq ini ingin diketahui oleh ciptaannya. Oleh apa? Ciptaannya gitu. Nah, bagaimana cara Allah bisa diketahui ciptaannya, Pak? Yang menciptakan ciptaan, baik manusia, hewan, tumbuhan. Nah, supaya ciptaannya itu atau Allah itu terlihat kemudian menjadi ciptaan, itu bagaimana, Pak? Diilustrasikan kayak jenengan berkaca, Pak. Nah, jenengan ingin tahu wajahnya jenengan tampan atau tidak, atau pas-pasan gitu, atau merasa tampan tapi sebenarnya tidak, itu berkaca. Dengan kita berkaca akan apa? Memunculkan apa, Pak? Wujud kita gitu. Dan tergantung jenengan mau pakai kaca berapa gitu. Kalau kacanya satu ya muncul cermin, muncul pancaran wajah jenengan ya satu. Kalau dua ya dua, tiga ya tiga. Nah, Allah semacam itu, Pak. Makanya ada hadis. Tapi hadisnya itu dhaif, Pak. Memang di beberapa hadis yang digunakan oleh sandaran tasawuf itu banyak yang dhaif. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu kalau disebut hadis itu cacat, Pak, dari apa? Segi riwayatnya. Tapi secara makna mungkin benar. Sehingga orang tasawuf ketika bicara man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini dia tidak menggunakan pendekatan ilmu hadis. Ini kalamul anbiya, yaitu ucapan para nabi sebelum Nabi Muhammad, atau ucapan bijak yang tidak harus apa, Pak, valid secara transmisi atau periwayatan, yang penting maknanya benar gitu. Ada hikmah di
baliknya. Nah, ada sebuah hadis yang Allah mengatakan kuntu kanzan man makhfiyan. Dulu itu saya simpanan yang apa? Tersembunyi. Fa uhibbu an u'rafa. Kemudian saya suka, ingin saya dikenal. Nah, bagaimana Allah bisa dikenal, Pak? Yang menciptakan makhluk. Kalau tidak ada ciptaan dari Allah, maka Allah tidak akan dikenal oleh ciptaannya. Nah, sehingga Allah apa? Tadi menciptakan dengan kayak orang berkaca, Pak. Memunculkan apa? Memunculkan apa? Bayangan. Itulah yang disebut apa? Tajalliyat. Sebenarnya makhluk atau semua ciptaan ini, Pak, itu tajalliyat dari Allah gitu. Tajalliyat itu apa? Pancaran dari cahaya Allah gitu. Sehingga kalau orang sudah sampai pada makom tajalliyat, Pak, dia akan menyatu lagi dari al-haq atau yang menjadi sumber dari segala apa? Sumber. Maka ketika dia sudah menyatu, itulah yang disebut makom wihdatul wujud. Bisa dibaca wihdatul wujud atau wahdatul wujud. Artinya kesatuan wujud. Wujud kita itu sebenarnya ilusi, Pak. Kayak jenengan berkaca, pantulan atau bayangannya jenengan itu hakiki atau ilusi, Pak? Ilusi. Termasuk wujud jenengan itu ilusi. Wujud manusia ilusi, Pak. Manusia itu bisa disebut manusia yang sebenarnya ketika menyatu dengan zat yang menjadi sumber dari segala sumber. Ketika sudah makom wihdatul wujud. Nah, Ibnu Arabi ini pemikirannya di keislaman Nusantara, Pak. Ini masuk dalam apa? Hasanah Islam Nusantara. Ketika itu masuk ke Sumatera gitu. Masuk di Aceh, karena Aceh kan serambi apa? Mekah. Di antara tokohnya Hamzah Fansuri, Pak. Ini seorang tokoh yang cukup terkenal di dalam apa? Hasanah Islam Nusantara. Beliau ini yang mengikuti ajaran Ibnu Arabi wihdatul wujud, tapi banyak dikritik oleh Nuruddin Aroniri, Pak. Pernah dengar kan Nuruddin Aroniri? Nah, ini dia menulis kitab fikih namanya As-Sirat Al-Mustaqim, Pak. Ini kitab fikih dalam bahasa Melayu yang pertama, itu saya masih punya bukunya. Kemudian disarah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banjari itu Banjarmasin apa? Kalimantan Selatan, namanya Sabil Al-Muhtadin. Ini bahasa Melayu. Nah, sama Nuruddin Aroniri, Pak, itu dikritik gitu. Sehingga pandangan wihdatul wujud di Sumatera itu tidak banyak digemari, Pak. Meskipun apa? Mempengaruhi pemikiran sebagian apa? Tokoh-tokoh Islam yang ada di Sumatera. Kemudian karena tadi, Pak, banyak diserang, pindah ke Jawa. Di Jawa itu dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemarin sudah kita bahas, Pak. Itu laki-laki atau perempuan? Siti itu umumnya wedok. Tapi kalau jenengan Syekh Siti Jenar kok laki-laki? Siti itu wedok. Tapi nama arti Siti, Syekh Siti Jenar, Siti itu apa? Lemah, Jenar itu abang. Berarti Syekh lemah abang. Setiap desa, Pak, yang ada namanya lemah abang itu pernah dikunjungi, itu ada petilasannya Syekh Siti Jenar, termasuk itu ya itu apa Mas ya mau ke Ngantulan itu ada lemah abang, itu ada petilasannya, Pak. Entah itu betul atau enggak, tapi yang jelas dianggap pernah disinggahi oleh Syekh Siti Jenar gitu. Nah, Syekh Siti Jenar itu wali yang ke 10. Ada sebuah mitos, Pak, kalau wali itu enggak boleh 10, harus ganjil.
Wali 11 Pak. Nah sehingga karena 10 itu harus dibunuh 1. Nah karena Syekh Siti Jenar ini Pak mengembangkan pemikiran Wihdatul Wujud Ibnul Arabi, maka Wali Songo itu bersidang kemudian diputuskan untuk apa? Menghukum mati siapa? Syekh Siti Jenar gitu. Dan Wihdatul Wujud ini Pak di Jawa dikenal dengan apa? Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling itu menyatu, Kawula itu hamba, Gusti itu maksudnya Gusti Allah gitu. Nah sehingga kalau kita lihat dalam bukunya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, Sirajuddin Abbas ini penting Pak. Ini tokoh Aswaja, pembela Aswaja di masa 70-an atau 80-an Pak. Bukunya yang paling terkenal 40 masalah agama. Di buku ini ya membela tahlilan, membela maulidan, membela zikir pasca sholat jamaah itu. Pokoknya amalan-amalan NU itu tokohnya siapa? Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ini tokoh awal Pak, tokoh awal yang pendebat milik Aswaja yang di awal-awal Pak. Kalau sekarang kan Idrus Romli siapa lagi Pak? Pokoknya itu MM Marzuki Mustawal dan tapi kalau Sirajuddin Abbas ini pandai Pak dia. Termasuk beliau menulis buku namanya Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i. Ya sejauh saya Pak, buku tentang yang bicara tentang mazhab Syafi'i dari segi sejarah dalam bahasa Indonesia, di antara buku yang terbaik adalah bukunya Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam bahasa Indonesia loh Pak. Kalau bahasa Arab banyak itu. Maksud saya dalam bahasa Indonesia gitu. Nah di sana beliau juga bicara tentang Syekh Siti Jenar dan paham apa? Wihdatul atau Wahdatul Wujud tadi. Yang mana dalam kajian beliau Wahdatul Wujud ini ketika itu apa? Ada kaitannya dengan masuknya apa? Syiah ke Indonesia. Memang Syiah itu punya kesejarahan di Indonesia Pak. Karena Syiah itu kan juga lebih pada apa? Madrasah Irfaniyah, yaitu antara Sunni dan Syiah itu bisa ditemukan dengan apa? Tasawuf. Makanya Ibnu Arabi itu baik di Sunni maupun di Syiah itu diterima Pak itu. Kecuali apa? Salafi. Kalau Salafi memang anti tasawuf dan juga anti Syiah. Gitu. Tapi Ibnu Arabi itu diterima oleh Syiah dan juga apa? Sunni Asy'ari Pak itu. Nah, di sana dijelaskan kalau Wahdatul Wujud itu tadi dibawa oleh Hamzah Fansuri dan juga Samsuddin Samatrani. Samatrani itu Sumatera Pak itu. Nah sehingga Hamzah Fansuri pun dihukum mati karena keyakinannya terhadap Wahdatul Wujud sebagaimana yang dialami oleh Al-Khalaj itu. Dihukum apa? Mati. Nah sekarang Pak, ini yang menjadi topik kajian kita ya. Ini lebih mudah itu. Pokoknya tasawuf falsafi tadi jenengan nggak paham nggak apa-apa Pak. Nanti kalau paham ngajinya terpotong itu saja Pak. Nanti bisa sesat. Ngajinya belum selesai terus diyakini itu jadi masalah. Ya kita mencoba mengkaji sekarang tasawuf Pak amali. Kalau tasawuf amali lebih pada apa? Pada amal, pada akhlak gitu. Tasawuf amali itu kita coba dari tokoh yang pertama. Tokohnya yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam rumusan Ahlussunnah wal Jamaah Pak, termasuk rumusan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja NU dalam tasawuf mengikuti apa? Thariqah Al-Imam Al-Junaid
Baghdadi dan Imam Ghazali. Dalam konteks Ahlussunnah yang lebih besar Pak itu, meskipun nanti suatu saat kita kaji ya. Artinya di sini kalau pakai kriteria ini Muhammadiyah nggak masuk. Misalnya Abdul Wahid Ibnul Ashir Pak, itu menulis buku atau kitab yang terkenal dengan matan Ibnu Ashir. Itu kitab nadzuman, syiran. Kalau orang Aljazair, Maroko, kemudian apa lagi, Tunisia, Libya itu mesti hafal anak-anak kecil. Di sana dikatakan wa fi aqdil asy'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqati al-Junaidis saliki. Fil aqdil asy'ari, dalam berakidah mengikuti mazhab apa? Asy'ari. Wa fiqhi maliki, dan fikih mengikuti Imam Malik. Kenapa? Karena Afrika Utara itu mayoritas mengikuti mazhab apa? Mazhab Maliki. Wa fi tariqatil Junaid as-Saliki, dalam thariqah mengikuti Imam Junaid as-Salik. As-Salik itu istilah tasawuf ya, orang yang berjalan menuju apa? Allah itu. Makanya disebut suluk kan. Suluk, oh, jawabannya apa Pak? Suluk kan. Al-Imam Al-Junaid itu sebenarnya dipuji juga oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan tokoh rujukan salafi kan gitu. Ibnu Taimiyah itu memuji tasawufnya Imam Junaid, karena Imam Junaid menyatakan madhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Madhab kita, yaitu madhab tasawuf, itu diikat oleh Al-Quran dan sunnah. Waman lam yahfadil Quran, siapa yang tidak hafal Quran, walam yaktub ahaditsan Nabi, dan tidak menulis hadis-hadis Nabi, lam yuqtadabi, katanya tidak boleh diikuti. Berarti kalau ada orang yang bertasawuf tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti sunnah, itu tidak usah diikuti. Sehingga Al-Imam Al-Junaid ini dipuji juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga Al-Imam Al-Junaid ini Pak, semua thariqah tasawuf sekarang itu yang merujuknya pada siapa? Al-Imam Al-Junaid. Semua ajaran tasawuf. Makanya penting Pak ini, jangan sampai jenengan nggak tahu, padahal ini imam besar dalam dunia tasawuf. Nah, Imam Al-Junaid ini sehingga dalam tradisi tasawuf disebut Sayyidu At-Taifah As-Sufiyah. Sayyid itu tuannya ya. At-Taifah madhab As-Sufiyah, madhab Sufi, imamnya Al-Mutasawwifin, orang tasawuf itu Al-Imam Junaid. Kemudian tasawuf amali ini yang dulu Pak, karena tasawuf itu kan campur ya, ada yang amali, ada yang falsafi, sehingga di dunia Sunni yang didominasi oleh fuqaha, oleh para ahli fikih, menentang ajaran apa? Tasawuf. Semua praktik tasawuf dianggap apa? Bid'ah atau sesat. Tapi karena Imam Ghazali ini Pak, Imam Ghazali ini yang menjadikan tasawuf itu bisa diterima oleh kalangan apa? Sunni atau kalangan apa? Fuqaha. Yang nanti apa? Melahirkan apa yang nanti Imam Ghazali menulis banyak karya Pak, Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayahul Hidayah dan seterusnya. Tapi sebelumnya Pak, kalau kita lihat aliran thariqah ya, berarti kalau saya bicara aliran thariqah ini tasawuf amali Pak, bukan falsafi itu. Meskipun ya kadang aliran thariqah itu tetap nanti merujuknya pada Ibnu Arabi, tapi bukan pada wahdatul wujud, tapi pada pemahaman tasawuf secara umum gitu. Soalnya kalau jenengan baca Futuhat Makkiyah Pak, itu ilmunya sudah kelas tinggi Pak. Artinya berpikirnya itu bukan berpikir kulit gitu. Sudah semuanya ada nilai apa? Filosofi. Ya cumanya kalau baca sendiri sebaiknya tidak ya. Maksudnya kalau Futuhat Makkiyah itu lebih banyak menyesatkan daripada apa? Kalau dibaca sendiri loh. Apalagi ilmunya nggak jelas gitu loh. Bahkan bacanya pakai terjemahan, oh itu lebih potensi sesat. Oke. Ada beberapa aliran thariqah ya. Yang pertama Qadiriyah. Kalau Qadiriyah ya berarti didirikan oleh Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani gitu. Ibnu Taimiyah juga memuji Pak Abdul Qadir Al-Jailani. Ya cumannya pengikutnya enggak Pak. Tapi Abdul Qadir sendiri itu diakui sebagai orang yang soleh ya wali gitu. Tapi enggak sebagaimana dikembangkan oleh di masyarakat itu Pak. Memahami Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan seakan lebih sakti daripada Nabi. Maksudnya sebagian karomahnya itu betul ya, sebagian ya tidak, itu harus selektif kan. Tidak semua yang dinisbahkan Syekh Abdul Qadir Jailani terus kita yakini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau orang istiqomah, orang wali, ya insya Allah betul-betul wali gitu. Tapi kan bukan berarti kalau karomah yang disandarkan pada beliau terus kita terima kan gitu. Ya termasuk karomah itu kan sumbernya harus jelas. Bukan berarti kita menolak karomah, tapi sumbernya jelas atau tidak, bisa diyakini atau tidak. Sebagaimana hadis kan gitu. Hadis itu tidak semua hadis terus langsung diterima kan gitu. Oke. Nah, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pak, ini yang melembagakan tradisi tasawuf, itulah yang disebut thariqah. Maka thariqahnya ini thariqah yang paling awal di abad 12 Masehi. Terus ada muridnya Rifaiyah gitu. Kemudian mendirikan thariqah jadi Pak? Aliran Rifaiyah atau thariqah Rifaiyah. Terus Syadiliyah. Syadiliyah ini nanti juga cabangnya banyak Pak. Ini thariqah induknya. Kalau saya dulu di Mesir itu pernah ikut aliran Syadiliyah tapi Batawiyah. Nanti ada Syadiliyah macam-macam Pak itu. Tapi induknya Syadiliyah. Ini cabangnya banyak Pak. Jangan dipahami Syadiliyah satu, tidak gitu. Kemudian Naqsyabandiyah. Kemudian Satoriyah, Tijaniyah, Sanusiyah dan seterusnya. Di NU itu ada lembaga yang namanya Turuq As-Sufiyah itu loh. Semua thariqah itu kan didaftarkan. Ini masuk kriteria thariqah Aswaja atau tidak. Misalnya Wahidiyah itu kayaknya tidak diakui Pak di NU, memang kan beda kan gitu. Wahidiyah ya Sayyidiyah Rasulullah. Hanya saja kenapa kok Wahidiyah orang NU kadang ikut Pak? Memang kan ada kedekatan secara liah ya, kayak jenengan kadang ikut Salafi kan memang kedekatan Enggak betul Pak. Ini kan mirip-mirip Pak. Memang ada kesamaan, ada titik temu gitu loh. Ya termasuk Muhammadiyah ada titik temunya dengan Salafi, tapi juga ada titik perbedaan gitu. Oke. Di dalam thariqah Pak, itu ada mursyid. Mursyid itu guru spiritual. Kemudian nama tempatnya itu ribat. Ribat, ini meskipun secara umum dipakai di Yaman Pak. Ada yang mengistilahkan lain zawiyah gitu. Kalau di Jawa apa Pak? Rumah yang digunakan untuk tasawuf itu Pak. Enggak ada yang ikut ya. Macam-macam Pak, tapi kalau bahasa Arab ribat, ada yang zawiyah gitu. Nah, di dalam ribat itu ada murid. Murid itu ada murid dalam, ada murid luar gitu intinya gitu. Kemudian ada beberapa ajaran yang disepakati, biasanya lewat bai'ah dan dibai'at dan seterusnya gitu. Nah, Imam Al-Ghazali Pak, ini kan Imam Ghazali ini kan yang membawa tasawuf itu ke dunia Sunni Pak. Imam Ghazali itu sebenarnya pernah mengalami kekeringan spiritualitas Pak. Dia mengalami penyakit ragu, skeptisisme gitu. Dia masuk di semua kelompok Pak. Ini hebatnya Imam Ghazali. Dari pengalaman perjalanan intelektualitas beliau,
dan perjalanan spiritualitas beliau dalam mencari kebenaran dibukukan menjadi sebuah kitab yang namanya Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Namanya apa? Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Al-Munqidh itu penyelamat Minadh-Dhalal dari kesesatan. Dia bicara dalam kitab ini tentang perjalanan intelektual beliau. Inilah yang disebut dengan autobiografi. Ada biografi, ada autobiografi. Kalau biografi itu yang menulis orang lain, Mbak. Gitu. Misalnya saya ingin menulis rekam jejak jenengan gitu. Itu namanya apa? Biografi. Tapi kalau saya sendiri menulis sejarah diri saya sendiri, itu namanya autobiografi. Dan mungkin Minadh-Dhalal itu sebenarnya autobiografi, Pak. Itu sebelum dikenal di dunia barat. Imam Ghazali itu sudah mengawalinya dengan kitabnya apa? Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Kesimpulannya Imam Ghazali, Pak, kebenaran itu tidak lepas dari 4 kelompok, Pak, yang semuanya pernah dimasuki oleh Imam Ghazali. Yang pertama al-mutakallimun. Mutakallimun itu para teolog ya, atau ahli ilmu kalam, yang dalam melihat kebenaran itu menggunakan apa, Pak? Pendekatan rasionalitas, akal, Pak. Wahyu itu dipahami dengan apa, Pak? Akal gitu. Bagaimana wahyu itu? Maksudnya wahyu itu tidak diuji, tapi akal digunakan untuk apa? Mendukung wahyu. Kalau dunia filsafat kan wahyu ini kan harus diuji itu, Pak. Gitu. Nggak boleh akal kita ditundukkan pada wahyu gitu. Nah, mutakallimun itu menggunakan dalil akal untuk apa, Pak? Menguatkan wahyu. Kemudian al-batiniyah, ini ada dinasti Fatimiyah yang memunculkan maulid itu, Pak. Itu dia batiniyah. Batiniyah itu memahami syariat itu ada 2. Ada yang dohir, ada yang batin. Batin ini, ilmu batin itu, Pak, ilmu laduni, ilmu kasyaf itu diberikan oleh Allah kepada imam-imam mereka gitu. Sehingga imam-imam mereka itu mendapatkan kayak semacam wahyu gitu. Yang tidak dipahami oleh orang apa? Orang awam. Bisa dipahami atau enggak itu? Ketinggian. Semelok ya, nanti sampai kesimpulan, Pak. Terus falasifah. Falasifah ini yang pendekatannya murni akal, Pak. Pakai apa? Logika. Ilmu mantek itu kan cara berpikir gitu. Mencari kebenarannya diawali dari apa? Akal gitu. Kemudian as-sufiyah, Pak. Sufiyah ini dengan melakukan olah batin, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah sehingga mendapatkan kasyaf apa, Pak? Bisa menyikap alam gaib gitu. Dari kesimpulan Imam Ghazali, Pak, kebenaran itu mereka yang mencari kebenaran itu tidak lepas dari 4 kelompok ini. Tapi Imam Ghazali, Pak, itu berhenti pada tasawuf. Imam Ghazali dulu mutakallim atau ahlul kalam, Pak, mempelajari agama sebagaimana ahli tauhid itu. Apa, Pak? Akal digunakan untuk mendukung wahyu. Kemudian Imam Ghazali juga masuk batiniyah, dan tapi beliau mengkritik tentang batiniyah ini, menulis buku namanya Fadhailul Batiniyah. Filsafat juga masuk, Pak. 2 tahun Imam Ghazali itu sebelum mengkritik filsafat nulis namanya Maqasid Falasifah. Ini menunjukkan kalau dia ahli filsafat. Baru muncul tahafut falasifah. Pernah dengar atau enggak? Tahafut falasifah itu kerancuan para filosof. Imam Ghazali mengkafirkan para filosof itu dalam 20 masalah, Pak. Yang 3 sampai kafir, yang berarti yang 17 fasik, Pak. Saya punya bukunya, Pak. Kemudian dikantar oleh Ibnu Rushd menjadi apa? Tahfud. Pokoknya didengerin, Pak. Nggak paham nggak apa-apa. Ini saya yakin nggak paham gitu. Ini memang kajiannya bukan untuk konsumsi publik, Pak.
Intinya Imam Ghazali terus, tapi Imam Ghazali itu menarik Pak, ketika itu dia sudah menduduki mudir madrasah nizamiyah Pak, semacam rektor universitas, mahasiswanya banyak, gajinya besar Pak, tapi beliau mengalami kekeringan spiritualitas Pak, nggak yakin terhadap yang ia ajarkan atau yang ia alami. Akhirnya beliau melakukan apa? Khalwat gitu, menempuh jalan keluar Pak, jalan tasawuf maksudnya. Ya, oke. Kan tidak bisa semua orang kayak itu tuh Pak. Misalnya jenengan karirnya meroket kemudian meninggalkan, misalnya orang yang masuk di dunia politik Pak, menduduki jabatan yang kelas tinggi, Pak, gajinya tinggi, kemudian langsung resign, kan nggak mungkin toh, emani gitu. Nabi Imam Ghazali bukan tipe orang semacam itu Pak. Dia apa? Resign dari dunia akademik, menempuh jalan tasawuf. Ini nggak bisa kita bayangkan Pak, bagaimana meninggalkan kemewahan kemudian ketidakjelasan menurut jenengan, tapi menurut Imam Ghazali semakin jelas. Nah, Imam Ghazali itu menulis beberapa kitab Pak dalam dunia tasawuf. Yang paling terkenal Ihya apa Pak? Yang betul Ihya Ulumiddin Pak, bukan Ihya Ulumuddin. Apalagi Muddin yang belakang. Ihya Ulumiddin. Tapi kalau kita baca Ihya Ulumuddin itu berat Pak. Ihya Ulumiddin. Makanya terjadi common mistake ya, mudahnya ya Ihya Ulumuddin karena mudhof ilaih gitu. Gak salah kalau secara nahwu kita baca Pak Ihya Ulumuddin. Yang betul Ihya Ulumiddin karena ulum di sini menjadi mudhof ilaih, dia juga mudhof kemudian dimudhofkan lagi. Di Ihya Ulumuddin ini Pak, Imam Ghazali melakukan pembaruan dalam ilmu-ilmu agama Pak, yang mana beliau mentasawufkan fikih dan memfikihkan apa? Tasawuf. Karena ketika itu Pak, antara fuqaha itu ahli fikih, mutasawwifun atau asalikun, orang yang mempraktekkan tasawuf itu nggak bisa temukan. Yang fuqaha itu hanya bicara hukum Pak, tanpa bicara tentang nilai filosofi dari sebuah hukum. Kalau kita bicara hukum hitam putih, hidup nyaman atau enggak Pak? Enggak. Kalau jenengan bicara hukum terus, ini halal, ini haram, semuanya hitam putih Pak, beragama menjadi enak atau enggak? Enggak enak Pak, semuanya apa? Hitam putih, kaku gitu. Orang beragama jadi apa? Repot gitu. Yang satu Pak, yang mutasawwifin ini enggak penting Pak, melakukan amalan apakah ada dalilnya atau tidak. Yang penting amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau masyarakat yang penting apik gak wis kan itu. Apa dalil gak penting, enek dalilnya atau tidak. Lah Imam Ghazali mencoba menemukan ini Pak, dua kelompok ini ya, dengan karyanya Ihya Ulumuddin. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin itu, kitab ini dikatakan apa Pak? Yusawwif al-fiqha, memberikan nuansa tasawuf dalam fikih. Wa yufaqihu at-tasawuf, dan memberikan nuansa fikih dalam tasawuf itu. Di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ini sekedar pengantar Pak, biar jenengan paham ketika bicara Ihya itu isinya apa gitu, bukan Ihya tapi kita nggak tahu gitu. Atau dengar mana namanya saja masih mending Pak. Daripada orang Muhammadiyah Ihya Ulumuddin belas gak ngerti gitu. Ihya Ulumuddin itu isinya ada 4 bagian Pak.
Kata Imam Ghazali ya di muqaddimahnya, waqad asastuhu ala arba'ati arba'. Kitab ini saya susun menjadi apa, Pak? Seperempat Pak. Rubu'ul ibadat, seperempat bicara ibadah. Wa rubu'ul adat, seperempat bicara adat atau kebiasaan, Pak. Wa rubu'ul muhlikat, seperempat bicara hal-hal yang apa? Merusak. Ya contohnya hasad, iri, Pak? Marah dan sebagainya, alak-alak yang terjelek itu. Wa rubu'ul munjiyat, seperempat bicara hal-hal yang menyelamatkan, sabar, syukur dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, Pak, kenapa Imam Ghazali bicara tentang ibadah, Pak? Padahal ibadah itu domain apa? Fikih. Kenapa kok masih bicara tentang ibadat? Kenapa kok tidak hanya bicara muhlikat atau munjiat, hal-hal yang Bapak mencelakakan atau yang menyelamatkan? Tapi kenapa kok dia bicara ibadat? Karena Imam Ghazali melihat, Pak, pembahasan di kitab-kitab fikih itu gersang dari nuansa spiritualitas. Coba contohnya kitab Asrori At-Thaharah, kitab yang berbicara tentang rahasia-rahasia apa? Bersuci. Jadi bersuci itu tidak hanya pembahasannya rukun wudhu gini, tapi apa hikmahnya dari misalnya mengusap wajah dan seterusnya, Pak. Ini sekarang jenengan dikembangkan di dunia medis, Pak. Manfaat wudhu apa? Itu sebenarnya mengikuti Imam Ghazali, cumanya dengan wajah yang lain, Pak. Tapi intinya sama. Yang jenengan tahu sedikit-sedikit kedokteran, oh melakukan gini nanti manfaatnya gitu. Imam Ghazali sudah duluan gitu. Wa kitabu asroris sholah, kitab tentang rahasia sholat. Ada seorang yang dulu di TV yang apa, Abu Sungkan itu siapa itu? Yang Abu Sangkan, Pak, ya. Bicara tentang gerakan sholat itu Imam Ghazali sudah duluan gitu. Maksudnya sudah duluan mengawali, Pak, meskipun nggak sama ya. Imam Ghazali bicara tentang asrarus sholat. Jadi sholat tidak hanya pada rukun-rukun sholat sebagaimana dalam fikih gitu. Nah, Imam Ghazali memasukkan pembahasan ibadat karena ini kan domain fikih. Dianggap fikih itu hanya pada apa, Pak? Hitam putih, tidak bicara tentang asror, nilai apa? Spiritual atau rahasia-rahasia daripada apa? Syariat itu. Contohnya, Pak, nih. Kata Imam Ghazali ketika bicara akidah, Pak. Karena di kitab Ihya Ulumuddin itu ada qawaidul aqaid, Pak, ada kaidah-kaidah akidah yang ini menjadi landasan akidah Asy'ariyah, Pak. Termasuk HPT itu ada rentetannya dari kitabnya dari kitabnya Imam Ghazali. Misalnya dalam akidah, kata Imam Ghazali, orang belajar akidah itu diawali yang penting hafal. Yang penting apa? Hafal. Kalau sudah anak kecil itu kan yang penting hafal, Pak. Malaikat pembawa apa, Pak? Wahyu siapa itu? Dia yang penting tahu Jibril. Nah, dia Jibril itu apa juga begitu tahu, Pak. Kan yang penting apa? Hafal. Kalau sudah hafal itu al-fahmu. Itu apa? Paham. Kalau sudah paham itu al-itqon, Pak. Mengkuatkan lagi, mengkaji secara yang lebih dalam dan seterusnya. Tapi bukan berhenti pada situ. Akidah yang baik akan melahirkan apa, Pak? Amalan yang baik. Nah, dengan melakukan amalan dari apa yang kita yakini, Pak, maka di situ akan muncul kasful hakikoh, yaitu apa? Membuka hakikat yang kita apa? Imani. Cobanya Imam Ghazali coba kita lihat ya. Kalau orang sudah melakukan mujahadah riyadhah, meyakini apa yang diyakini, Pak, in fatahat lahu abwabun minal hidayah, akan terbuka apa? Pintu-pintu hidayah. Takshifu an haqaiqi hadil akidah, akan terbuka hakikat akidah ini binurin ilahiyin, dengan cahaya Allah, yuqdifuhu Allahu fi qalbi, yang
diberikan Allah dalam hatinya bisa babil mujahadah dengan apa? Mujahadah. Tahqiqan liwa'di. Pokoknya kalau kita mujahadah di apapun, Pak, itu pasti apa? Sukses. Walladzina jahadu apa? Fina. Berarti kalau jenengan serius ke sini belajar tarjih, pasti suatu saat apa? Sukses itu. Bahkan itu bagian mujahadah, Pak. Lana hadiyanahum apa? Subulana, pasti akan sampai. Kalau jenengan melakukan bagaimana saya bisa usul kepada Allah itu, suatu saat apa? Sampai. Dibanding juga jenengan menginginkan apapun kan diawali dari apa, Pak? Keinginan, kemauan, keinginan, usaha keras dan seterusnya. Itu yang disebut apa? Mujahadah. Okay. Ya misalnya Imam Ghazali juga bicara tentang asraru sholat, Pak. Kalau sholat itu ini yang dipakai di masyarakat itu. Kalau kita khusyuk dari takbir sampai salam itu bisa atau enggak? Enggak bisa. Ya, kalau enggak bisa minimal ketika Allahu Akbar itu betul-betul apa, Pak? Dikonekkan hati, lisan, gerakan kita ke zat yang maha mulia, kuasa atau ilahi itu. Minimal di situ saja kata Imam Ghazali. Makanya dipraktekkan di masyarakat, mencoba apa, Pak, mempraktekkan ajaran Imam Ghazali, akhirnya takbir nggak jadi-jadi itu, Pak, itu. Ya kan Allahu Akbar kan harus hati connect, apa, Pak? Mulut bilang Allahu Akbar, tangan diangkat, Pak. Minimal itu. Kalau nggak bisa khusyuk secara total, itu ajarannya Imam Ghazali. Karena kan pengen konek-konek, Pak, nggak konek-konek sehingga di masyarakat takbirnya apa? Bolak-balik itu. Oke, ini waktunya masih berapa menit? Biar saya tahu cepat. 16 menit ya. Dengan sabar. Berarti intinya tasawuf itu bisa diterima di dunia Sunni, Pak. Dari apa? Jasa Imam Ghazali, terutama dalam karyanya Pak Ihya Ulumuddin. Tapi Ihya Ulumuddin itu untuk tingkatan paling tinggi, Pak. Tingkatan yang menengah itu namanya Minhajul Abidin, Pak. Kemudian disyarah oleh Mbah Ihsan Jampes itu ulama Indonesia itu. Nulis apa? Syarah Minhajul Abidin itu. Dibaca di Maroko, pokoknya di Timur Tengah dibaca, itu ulama Indonesia. Yang paling kecil itu Bidayatul Hidayah. Pernah dengar, Pak? Orang yang tua-tua dulu itu ngajinya Sulam Taufik, Sulam Safinah, sama Bidayatul Hidayah. Menangnya atau enggak, Pak, jenengan? Atau jenengan sudah produk Muhammadiyah ya? Jadi enggak kenal. Soalnya Bidayatul Hidayah itu apa? Diterjemahkan ke pegon kayak Sulam Safinah. Meskipun di situ ya ada hadis-hadis itu, Pak, kayak doa ketika mengusap wajah. Kok mengusap wajah? Membasuh wajah. Kemudian apa? Tangan. Dan seterusnya ya, anggota-anggota wudhu itu ada doanya sendiri-sendiri. Dan termasuk di Ihya itu juga ada hadis dhaif atau maudhu itu. Nah, Imam Ghazali itu ajaran tasawufnya, Pak, dibawa ke Nusantara itu lewat seorang tokoh yang namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Siapa? Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, bukan Abdus Somad Uwas itu ya. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Al-Falimbani itu Palembang. Beliau ini yang disebut Ghazalinya Nusantara gitu. Menulis kitab, Pak, sebenarnya menerjemahkan ya, bukan menulis. Hanya saja terjemah tapi dikembangkan ya. Yang pertama Ihya Ulumuddin itu diterjemah menjadi apa? Sairus Salikin, kemudian Bidayatul Hidayah menjadi apa? Hidayatul Hidayah, Pak, itu. Hidayatus Salikin, mohon maaf, Bidayatul Hidayah menjadi Hidayatus Salikin dalam bahasa pegon Melayu. Saya punya, Pak, ini bukunya.
Kita coba lihat Pak di Syairus Salikin. Syairus Salikun apa? Terjemahannya Ihya Ulumuddin. Tapi di versi PDF-nya saya nggak temukan Pak. Ini dia ada tulisan Arab terus ada pegonya Pak. Tapi yang saya kutip ini yang Arabnya saja ya. Di sana dikatakan ini pembukaannya Alhamdulillahirabbil alamin alladzi waffaqa man arada khairan fi suluki tariqati a'immatis sufiyah al-muhaqqiqin. Menunjukkan kalau kitabnya apa? Bicara tentang apa? Tasawuf. Yaitu apa? Mengikuti jalannya para imam tasawuf yang muhaqqiq. Alladzina yajma'una baina ilmi tariqah, yang menggabungkan apa? Ilmu tariqah wa ilmi fikih wa ilmi usuliddin. Ihya Ulumuddin itu ada 3 itu Pak. Bicara ilmu tariqah yaitu apa? Tasawuf. Bicara fikih, bicara usuliddin. Dan kitab-kitab yang belakangan juga semacam itu Pak. Kenapa kok akidah? Karena fikih itu harus dilandasi akidah dulu. Baru setelah akidah apa? Akidah kan di hati toh. Dipraktekkan dengan fikih. Kalau fikih itu sudah bicara amal anggota badan Pak. Tapi ending dari fikih kan harus apa Pak? Membentuk pribadi yang baik. Itulah apa? Tasawuf gitu. Dan Ihya Ulumuddin juga ingin mengembangkan semacam itu Pak. Berarti ilmu thariqah, ilmu fikih, terus ilmu usuliddin gitu. Nah ini di mukadimahnya. Fayaqulu al-fakir al-miskin al-muhtaj ila rahmati rabbil alamin. Coba siapa? Abdus Somad Al-Jawi Al-Falembani. Al-Jawi itu bukan, meskipun beliau orang Sumatera Pak, tapi bukan, maksud Al-Jawi itu Jawa ini bukan, tapi Asia Tenggara itu kalau dulu di jaring ulama Nusantara yang ada di Mekah itu disebut Ashabul Jawiyin, orang-orang Jawa. Jadi namanya lebih didominasi daerah Jawa. Tapi bukan berarti mereka harus dari orang Jawa. Termasuk Abdus Somad Al-Falembani itu menyebut Abdus Somad Al-Jawi. Kenapa Jawi? Karena Jawi lebih besar daripada Al-Falembani. Tilmid Al-Kutub Ar-Rabbani. Berarti apa? Wali kutub kan kemarin? Wali belum ada tingkatan beberapa wali Pak. Wali kutub itu wali yang tertinggi, itu satu zaman hanya satu, dia mengganti Nabi. Yang diantara wali yang sampai derajat wali kutub itu Abu Yazid Al-Bustami Pak. Wali secara spiritualitas, bukan wali secara apa Pak? Secara kekuasaan. Kemudian ada wali apa Pak? Wali Autad. Wali Autad itu 4 arah itu Pak. Wali Autad itu posisinya kayak gunung kan. Kalau bumi nggak ada gunungnya itu akan apa Pak? Akan terjadi gempa bumi itu kan. Termasuk dunia ini yang menjaga di 4 arah itu wali siapa? Wali Autad. Nanti macam-macam Pak di dunia tasawuf. Dan kalau jenengan levelnya baru itu ya. Mentok wali murid. Al-Arif As-Somadani Sayyidi apa? As-Somadani Sayyid apa ini? As-Syekh Muhammad ya, Sayyidi As-Syekh Muhammad Ibn Syekh Abdul Karim As-Samani Al-Madani. As-Samani itu nanti ada Thariqah Khalwatiyah As-Samaniyah. Thariqah Khalwatiyah itu yang ajarannya menyepi itu Pak. Tapi dia cabangnya apa? Sama. Nih, ini Thariqah yang dikembangkan oleh siapa? Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Nah di buku Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i Pak, beliau dikatakan kalau Syekh Abdus Somad Al-Falembani itu hidup semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang Syekh Muhammad Arsyad Banjari wafatnya 1227 Hijriah. Yang tadi apa? Menulis kitab namanya apa? Sabilal Muhtadin. Itu kitab yang paling lengkap dalam bahasa Melayu Pak. Ini saya masih punya Pak. Cumanya kalau di Jawa apa?
jarang dikaji Pak. Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Malaysia, di Brunei, di Thailand itu masih dikaji. Kenapa? Karena mereka bahasanya Melayu. Kita pakai bahasa Arab atau pakai pegon Jawa gitu. Tapi yang Melayu enggak begitu populer gitu. Yang tadi menulis kitab 2 itu Pak, Hidayatus Salikin, ini terjemahan apa? Bidayatul Hidayah. Saya punya Sairus Salikin, terjemahannya apa? Ihya Ulumuddin. Ini dijelaskan tahun penulisannya Pak, coba ya. Lama kana sanatu alaf wa mi'atin wa thalathi wa tis'in, tahun 1173 min hijratin Nabi, dari hijrahnya Nabi. Alhamallahu ta'ala fi qalbi an utarjima kitaba imamil fuqaha al-alimin wa qudwatis sofiyah al-muhaqqiqin hujjatil Islam al-Ghazali. Ini beliau terinspirasi untuk menerjemahkan apa? Kitabnya Imam Ghazali. Al-musamma bilubabil ihya ulumuddin. Ini salah Pak, enggak ada alifnya. Lubab ihya ulumuddin al-jami' baina syariah wa tariqah. Tadi kan ada ilmu syariah dan thariqah. Al-mutadhammin fiha uluma usuluddin wal fiqh wa tasawuf. Tadi ada 3 ilmu ya, usuluddin, fikih dan tasawuf. An-nafi'ah bi kalamil Jawi, yang bermanfaat dengan apa? Bahasa Jawi. Bahasa Jawi itu maksudnya bahasa Melayu. Ma'aziyadati fawaid nafisa yantafi'. Coba ini Pak, man la ma'rifata lahu bikalamil Arabi, yang bisa mengambil manfaat orang yang tidak tahu dengan apa? Bahasa Arab. Dari kitab ini Pak, kemudian beliau mengatakan bahwa sama itu bisa risalikin, dinamakan apa? Sairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Ini namanya ya. Apa yang menarik dari kitab ini Pak? Ini menunjukkan kedalaman kajian kita Pak. Kalau jenengan baca TJA Pak, di jilid 2 halaman 7 Pak. Coba bagaimana bunyinya? Setelah kami membaca surat edaran, ini pertanyaan Pak tentang sholawat thariqah. Sebuah thariqah di Pulau Bungan, mana Pak? Ya kemungkinan di Sumatera sana Pak, saya kurang tahu ya. Di mana dinyatakan kewajiban menuntut ilmu thariqah dengan hadis dan Al-Quran. Berarti ada edaran dari apa Pak? Sebuah thariqah kalau orang itu wajib apa Pak? Masuk dalam thariqah. Yang dipetik dari kitab Sairus Salik. Ini pertanyaan salah juga. Yang betul apa? Sairus Salikin. Dengan dalil, coba Pak, ini kalau mengacu yang ditulis saja ya. Tolabun apa Pak? Saifun fi wes pokoknya itulah Pak. Aku ya bingung maca dhewe. Terus yang kedua ini masih bisa dipahami Pak. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Pertanyaannya, bagaimana derajat hadis tersebut? Apakah masuk dari hadis tersebut? Ini Pak ya, ini ditanyakan kepada majelis tarjih. Jawabannya majelis tarjih gimana Pak? Mungkin nukilannya kurang benar atau tidak benarnya memang dari asal edaran. Kalau melihat dari segi bahasa, maksudnya kurang lebih mencari sesuatu dalam thariqah wajib bagi setiap umatku sekalipun ia tergolong dari ulama besar. Pak, ini apa? Jawaban majelis tarjih. Yang kedua, barang siapa memperdalam agama padahal ia tidak bertasawuf, maka sungguh menuju pada kewasikan. Sederhana jawaban majelis tarjih. Jenengan puasa atau enggak Pak? Puasa. Sebenarnya Pak, yang ditanyakan itu kitab Sairus Salikin. Saya menduga Pak, jawabannya ini sudah betul Pak, tapi untuk konsumsi secara akademik dan lebih mendalam ini tidak menjawab persoalan Pak. Kayak jenengan bisa ditanya Rebo Wekasan hukumnya bagaimana? Gak enek dalile, gak enek
dari Quran dan Sunnah. Betul atau enggak Pak jawabannya? Betul, tapi bikin orang puas atau enggak? Tidak, wong jenengan enggak tahu. Wis pokoknya gak nek dalile gak nek. Wis ngono tok. Betul atau enggak? Betul. Ya memang tidak ada. Tapi bikin orang puas atau tidak? Ya tidak. Lihat, kira-kira jawabannya semacam itu. Kalau kita rujuk Pak di kitab Sairus Salikin tentang kewajiban orang masuk dalam apa? Thariqah. Ternyata di kitab Sairus Salikin Pak, itu ada ungkapan Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki Pak. Ini seorang syekh tasawuf yang cukup besar Pak. Beliau mengatakan Tolabus syekh yang ditulis tadi Pak, yang betul ini. Fit thariqi, mencari guru dalam thariqah, wajib ala kulli muridin, atas setiap murid, walau kana min akabiril ulama, meskipun dia termasuk orang yang atau ulama yang besar. Misalnya jenengan sudah ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir Pak, tapi belum punya mursyid, tetap berkewajiban apa? Cari mursyid. Nggak boleh misalnya saya sudah alim fikih kok, tidak perlu untuk mencari mursyid. Berarti meninggalkan kewajiban Pak. Meskipun sudah level tinggi dalam ilmu fikih misalnya. Fathul Mu'in ya selesai Pak, ya Anat Thalibun selesai lah. Itu sudah hebat. Tapi sayangnya apa? Belum punya mursyid. Dia sudah alim tapi belum masuk thariqah. Berarti masih berkewajiban apa Pak? Mencari mursyid. Ini pernyataannya siapa? Ibrahim Ad-Dasuki. Nah sebenarnya pertanyaan ini Pak merujuk pada kitab Sairus Salikin, tapi Magisternya sederhana Pak menjelaskannya. Ya bagi orang awam sudah puas Pak, karena memang jawabannya sudah betul. Tapi bagi orang yang penasaran ingin mencari jawaban yang sedetail-detailnya, belum menjawab pertanyaan. Yang kedua Pak, yang tadi man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, itu memang bisa ditemukan di Sairus Salikin. Ini sering dinisbahkan kepada Imam Malik Pak, tapi di salah satu kitab yang saya punya namanya Al-Araf An-Nasir Syarah Mandumah Ibni Asyir Pak. Ini sebenarnya tidak betul kalau disandarkan pada Imam Malik. Bunyinya bagaimana? Man tasawwafa wa lam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf tidak mengaji fikih Pak, faqad tazandaqa, maka akan terjadi apa? Kezindikan. Orang gila itu Pak, kemana? Itu korban tasawuf tanpa fikih Pak. Lanjut dengan wihdatul wujud hulul, kemudian apa Pak? Ittihad, fikihnya nggak tahu. Ya betul kalau dibilang gila gendeng itu, karena tidak diimbangi ilmu syariat gitu. Saya sudah wali, tidak perlu sholat Jumat. Jumatannya di Mekah. Padahal Mekah sama Indonesia terpaut 4 jam. Itu zindik dia, gila itu, edan mau. Tapi kalau jenengan fikih saja Pak, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa. Karena cuma bicara hitam putih, tidak menyentuh hati. Oleh sebab itu kadang yang melanggar hukum itu yang tahu hukum, karena hukum tadi Pak hitam putih, tidak ada nilai spiritualitas. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau yang selamat ya tahu fikih, tahu tasawuf itu. Ini ungkapan yang kedua Pak. Nah dari sini Pak, yang menjadi pertanyaan, apakah wajib bertasawuf Pak? Wajib atau enggak? Kalau rumusan aswaja wajib. Ini salah satu kata Imam Al-Laqani Pak. Ini kitab ini dikaji di pesantren Pak. Wa malikun wasairul a'imah, Imam Malik dan seluruh imam. Kata Abul Qasim Hudatul Ummah. Demikian Abul Qasim, mereka petunjuk umat Pak. Abul Qasim tadi siapa? Imam Junaid. Fawajibun taqlidu habrin minhumu
wajib taklid kepada mereka. Dalam konteks tasawuf harus apa? Taklid ke Imam Junaid. Kadza hakal qaumu bilafdi yufhamu, termasuk pernyataan Imam Dasuki tadi, harus mencari apa? Mursyid. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita, Muhammadiyah berthariqah atau tidak? Biasa. Kalau kita lihat di TJA jilid 2 Pak, halaman 14, Muhammadiyah tidak berthariqah. Ya, karena apa? Muhammadiyah mengajak pada orang beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Artinya tidak berafiliasi kepada apa? Mazhab tertentu, baik dalam fikih, akidah maupun tasawuf. Termasuk tasawufnya tidak taklid kepada Imam Junaid, yaitu kepada ya tasawuf yang Quran dan Sunnah, itu intinya. Dan sikap Muhammadiyah terhadap tasawuf bagaimana? Apakah anti tasawuf, Pak? Ya, dalam pandangan Muhammadiyah semua ajaran tasawuf itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika tasawuf sama dengan Quran dan Sunnah, boleh. Misalnya konsep syukur, Pak, yang dengan kalau khutbah ngaji itu kan hampir semuanya tasawuf, Pak. Yang kita hidup harus syukur. Pokoknya sing jenengan cerita nih loh. Itu tasawuf kan intinya. Yaitu pada apa? Konteks akhlak. Kalau semacam itu boleh. Tapi kalau tasawuf yang tadi, Pak, interpretasi muncul wahdatul wujud apa? Hulul ittihad, ini ya tentu Muhammadiyah apa? Anti, Pak. Artinya apa? Tidak menerima. Termasuk di TJA tentang konsep manunggaling kawula Gusti itu dianggap tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu tidak boleh ya. Kita di Muhammadiyah. Nah, karena apa? Tasawuf itu kan posisi Muhammadiyah dua ini, Pak. Ini pada kesimpulannya paling penting ya. Ada orang menyikapi tasawuf, Pak. Ada yang mendukung ini rata-rata aswaja itu kan mendukung, Pak, ya. Aswaja kan mendukung ya. Yang menolak Salafi biasanya apa? Menolak. Lah Muhammadiyah itu sebenarnya moderat, tengah-tengah. Ya, mendukung yang menolak. Ya, mendukung tasawuf yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, menolak tasawuf yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, kan orang menyikapi tasawuf kan gitu, Pak. Yang aswaja notabene-nya apa, Pak? Mendukung. Yang salafi apa? Menolak. Ya, Muhammadiyah moderat itu, Pak. Tengah. Nah, kalau Muhammadiyah menerima tasawuf amali, Pak, apakah semua tasawuf amali diterima? Tidak juga, gitu. Tidak juga. Misalnya tasawuf amali ada ritual yang tidak ada dalilnya. Amalan Rebu Wekasan. Ada apa, Pak? Ahlul Kasyaf yang melihat Allah menurunkan berapa kemarin? 2.300, lupa saya. Balak di Rebu Wekasan, suruh sholat 4 rakaat. Itu tasawuf amali sebenarnya, melakukan ibadah untuk tolak balak. Baik atau enggak secara akal? Baik, tapi masalahnya ada dalilnya atau enggak? Nah, itu. Nah, sehingga itu juga enggak boleh. Meskipun itu intinya kan baik untuk peningkatan akhlak, tapi masalahnya tidak ada dalilnya. Tapi kalau misalnya tasawuf yang memahami syukur, apa, Pak, roja, sabar dan seterusnya, itu ya nggak apa-apa gitu. Itu ya sikap Muhammadiyah terhadap apa? Tasawuf. Meskipun tasawuf amali tidak semuanya apa? Diterima. Termasuk keyakinan tentang Nur Muhammad itu kan berangkat dari tasawuf amali juga, Pak. Meskipun tasawuf falsafi juga berangkat dari Nur Muhammad juga, tapi nanti pemahamannya lebih dalam tasawuf apa? Falsafi. Nah, kalau tasawuf amali misalnya Nur Muhammad harus mahalul qiyam, semacam itu kan berarti juga apa?
karena enggak ditemukan dalilnya yang tidak diterima. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo Pak. Enggak mudeng enggak? Nggih, monggo. Terima kasih. Yang pertama, mohon untuk sekali lagi dijelaskan juga tasawuf secara global agar supaya pendek juga. Kemudian yang kedua, apakah yang demikian itu tadi yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait umatku akan pecah menjadi 73 golongan itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin cerita sedikit juga bahwasanya saya pernah bergabung dalam satu majelis diskusi ya, yaitu dari pelajar-pelajar Muhammadiyah sendiri, dan menyatakan kita ini pelajar Muhammadiyah menghidupi organisasi-organisasi yang ada di Muhammadiyah. Akan tetapi untuk terkait manhaj tarjih yang telah dibuat oleh Muhammadiyah itu merupakan hak prerogatif dari masing-masing orang, sehingga misalkan kalau kita tidak mengikuti dari keputusan majelis tarjih pun itu juga tidak menjadi masalah. Bagaimana Bapak Muhammadiyah menyikapi generasi-generasinya yang akan datang seperti itu. Terima kasih. Yang pertama ya, kalau tasawuf secara general, memang tasawuf itu tidak ada di zaman Nabi. Misalnya ada sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As itu mau mempraktekkan agama secara apa Pak? Berlebihan. Itu pun ditegur oleh Nabi ketika siang hari selalu puasa, malam hari selalu apa? Salat tahajud Pak, atau qiyamul lail ya. Itu sama Nabi ditegur. Nabi bilang apa? Qum wa nam. Terkadang tidur, terkadang tahajud. Sum wa aftir, terkadang apa? Puasa, terkadang apa? Berbuka. Sehingga Nabi ngasih nasihat atau saran ya. Kalau wa ahabbas sholat ilallahi sholatu Daud. Sholat yang paling dicintai oleh Allah, sholatnya Nabi Daud. Satu malam tidak untuk sholat tahajud, tapi hanya diambil apa Pak? Setengahnya tidur, setengahnya sholat, atau sepertiganya untuk sholat. Artinya dibagi, tidak apa? Sholat terus. Itu kalau sholat terus ya kasihan apa Pak? Istrinya gitu. Atau kadang tahajud, kadang tidak. Itu. Kalau kita yang sering apa Pak? Tidak. Nah puasa juga semacam itu. Nabi mengatakan apa? Kalau inna habbasyami ilallahi siyamu apa? Daud. Kalau siam puasa dahar Pak, puasa dahar itu tiap hari puasa itu enggak baik untuk etos kerja dan juga apa Pak? Untuk hubungan suami istri dan macam-macam Pak itu. Itu mempengaruhi kalau puasa tiap hari. Nah sehingga yang disarankan Nabi kalau kuat puasa apa? Daud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Artinya di zaman Nabi orang mempraktikkan agama secara berlebihan itu tidak boleh dan tidak ada, dan ditegur oleh Nabi. Nah tasawuf ini muncul kapan? Ya kemarin sekitar abad 2 Hijriah itu ketika umat Islam sibuk bicara tentang apa? Politik. Dan tapi menariknya ada hikmahnya Pak. Meskipun kalau kita bicara perpolitikan Islam Pak, itu mengerikan. Khulafa ar-Rasyidin yang tidak terbunuh siapa? Abu Bakar saja. Umar, Utsman, Ali itu karena kekuasaan politik terbunuh Pak. Kemudian anaknya Ali, Husain itu dipenggal sama Yazid ibn Muawiyah Pak. Kepalanya dibawa ke Mesir di Karbala. Yang Hasan itu diracun Pak. Gara-gara apa? Politik semuanya. Tapi ada hikmahnya Pak. Munculnya sekte dalam Islam Pak. Syiah, Khawarij, apa lagi? Murji'ah, Mu'tazilah dan seterusnya.
kecuali Mu'tazilah. Ya, sebenarnya itu dari pemikiran politik. Orang yang Syiah itu kan kecintaan pada Ali, lahirlah teologi Syiah gitu. Khawarij karena anti Ali dan Muawiyah, artinya dia anti terhadap orang yang berkuasa gitu. Itu muncul pemikiran apa? Teologi atau teologi Khawarij. Beda dengan Kristen, Mbak. Kalau Kristen itu kan memahami Yesus itu apakah punya dua tabiat atau satu tabiat, tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan, Mbak. Nasut, lahut. Itu muncul sejarah Kristen itu. Kristen apa? Katolik, Ortodok, kemudian Protestan. Artinya ini kan unsur yang vital. Tapi Islam itu politik. Politik itu kan urusan dunia. Ini masalah akidah kok. Faktornya apa, Pak? Urusan ke duniaan. Berarti yang akidah Islam tidak ada masalah. Akidah yang dari Nabi masih apa, Pak? Selamat. Munculnya teologi Syiah itu kan gara-gara apa, Pak? Politik. Tapi kalau Kristen sejak awal teologi bermasalah. Bisa dipahami atau enggak? Itu hikmahnya gitu. Artinya kalau kita cekcok itu sebenarnya urusan politik gitu. Bukan urusan apa? Memahami Nabi Muhammad itu statusnya bagaimana, kan enggak sampai toh, Pak. Ya. Ya itu, Pak. Nah, sehingga dari situ ya, itu banyak kelompok yang menganggap apa? Mayoritas umat Islam itu hanya gila politik. Sehingga mereka apa? Meninggalkan dunia politik, melakukan ini, Pak. Dunia apa? Spiritualitas. Muncul kelompok-kelompok apa? Tasawuf. Yang kedua, ketika Islam sudah sampai Persia, kemudian apa? Mesir, India, peradaban di luar Arab kan sudah mulai apa, Pak? Mulai masuk gitu. Pemikiran kan tidak pemikiran Arab saja. Di India ada Hindu, ada Buddha. Di Mesir ada Neoplatonisme, filsafat Yunani masuk, sehingga apa, Pak? Pemikiran ini yang merubah cara pandang umat Islam. Dan sebagian misalnya Futuhat Makkiyah Ibnul Arabi, Pak, ada ajaran Hindu dan Buddha, yaitu panteisme. Wahdatul wujud itu kan alam ini kan apa, Pak? Menyatu toh. Ajaran Hindu dan Buddha sama atau enggak? Sama atau enggak? Sama. Sehingga ada tuduhan kalau Ibnu Arabi itu apa? Terpengaruh Hindu dan Buddha kan gitu. Nah, dari situ ya kemudian muncul tasawuf falsafi dan amali dan seterusnya gitu. Itu sejarah singkatnya. Kemudian yang apa tadi kedua, Pak? Ya, apakah termasuk firqah? Sataftariqu ummati ala 73 apa? Firqatan. Yang intinya ya semua kelompok itu memasukkan kelompok dia yang selamat, Pak. Yang lainnya apa? Enggak itu. Makanya lihat versi siapa yang ngomong gitu. Orang Syiah juga pakai hadis itu, Pak. LDI juga pakai hadis. Dulu itu saya penasaran, Pak, itu LDI kenapa kok orangnya pede kalau dia masuk surga, Pak. Saya cari-cari, Pak. Ternyata saya ngomong hadisnya juga sataftariqu ummati ala 73 apa? Firqatan. Nama hadisnya itu setiap orang kan anggil ngeklaim kan bisa tuh, Pak. Kan siapa tergantung yang mengklaim. Ya pasti masuk apa? Ya, kalau semacam itu ya tergantung penafsiran ya. Sehingga semua kitab yang bicara tentang itu perlu untuk didalami dan dikaji secara mendalam. Memang ada yang 73 ini, yang 72 ini. Yang selamat dia sendiri gitu. Ya ada, Pak, buku banyak itu kitab-kitab. Maksudnya kalau membaca itu apa harus kritis ya, bukan oh kok ini kesimpulannya itu ya berarti betul, bukan macam itu. Kemudian yang ketiga ya, kalau di Muhammadiyah kan ada apa? Putusan, ada fatwa. Paham keagamaan Muhammadiyah itu ya mengikuti apa? Tarjih, baik itu levelnya apapun. Selama kita apa?
Muhammadiyah. Selama masih pakai baju Muhammadiyah ya berarti paham keagamaannya apa? Tarjih. Kecuali kalau sudah pakai baju yang lain ya monggo saja. Meskipun nanti konteksnya apa? IPM ya tarjih ya, ada. Kalau IMM bukan tarjih itu salah gitu. Kalau masih baju Muhammadiyah ya tarjih itu. Meskipun faktanya karena itu masalah kita tarjih itu belum begitu dipahami dan belum ada keinginan warga Muhammadiyah untuk mendalami apa? Tarjih itu. Daripada repot ya sudah. Setiap orang boleh berpendapat sendiri kan daripada ngaji kan susah gitu. Kan lebih baik nggak tahu kalau harus kita pakai pendapat sendiri, mungkin itu ya yang terjadi. Nggak, misalnya teman-teman IMM atau IPM itu kalau di kajian, mohon maaf ini nggak ada yang ikut kok. Yang rata-rata usianya jenengan Pak, santri-santri tua gitu. Yang muda mana? Nggak ada gitu. Gitu. Nah? Nggak, itu kan PR kita Pak kan. Setiap saya kajian Pak nggak ada IMM, IPM itu mana gitu loh. Masa yang ngaji kan tua-tua sini. Nggak pernah datang, serius. Itu kan jadi PR kita. Ya kecuali kanor. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, lan sedaya